Pak Hans, kita beralih ke prediksi IHSG. Kalau saya baca tadi dibuka melemah ya Pak, 0,33% di level 5.904,86. Sektor consumer dan juga perindustrian yang cukup sangat besar terkoreksi pada perdagangan pagi ini. Bagaimana Anda memprediksi perdagangan sepanjang pekan ini Pak Hans? Ya, nampaknya indeks kita tadi setelah melemah agak berbalik menguat gitu ya. Sebenarnya sentimen global itu masih cukup positif ya pada pekan ini. Pertama, ada akhir pekan lalu ada IPO dari SK Hynix ya, ini perusahaan Korea. Nah, ini sangat diminati karena terkait dengan chip gitu ya, dan Ya. ini semikonduktor ya, perusahaan semikonduktor, sehingga kalau kita lihat optimisme terhadap AI meningkat lagi. Mhm. Belum lagi di akhir pekan Donald Trump menyatakan dia kembali mau berunding dengan Iran gitu ya. Tadinya dia bilang udah berakhir kesepakatan, sekarang berunding lagi. Nah, kemudian kalau kita lihat pasar sekarang benar-benar memperhatikan data laporan keuangan yang Ya. akan keluar. Dan ini penting ya, selain di Indonesia, di Amerika juga gitu ya, dan sebagian memprediksi bahwa laba itu akan meningkat. Tetapi kita harus melihat valuasi US sendiri agak mahal ya, mereka diperdagangkan pada per 20 kalian gitu. Tapi sentimen pasarnya masih positif di sana. Nah, tentu yang diperhatikan juga tentang pekan ini data inflasi US yang akan keluar ya, ini sangat Ya. mempengaruhi. Karena sekarang konsensus pasar menunjukkan The Fed itu mungkin akan menaikkan bunga di bulan September ya, ini akan dikonfirmasi pada pertemuan ini. Nah, kalau di dalam negeri sentimen kita sebenarnya positif ya. Pertama itu ada IMF ya dan Asia Development Bank, ini sama-sama meningkatkan proyeksi mereka akan pertumbuhan ekonomi Indonesia. IMF bilang kita akan tumbuh 5% 2026, kemudian 5,1% 2027. Kemudian Asia Development Bank bilang kita tumbuh 5,2% 2026 dan 2027. Ini lebih bagus dari sebagian emerging market, biarpun di bawah prediksi pemerintah 5,4. Nah, ini tentu sentimen positif ya. Kemudian cadangan devisa kita naik ya, tadinya sempat turun, dibilang bahwa ini cuma cover 4,9 bulan import di bawah rata-rata negara yang berating triple B, yaitu 5 bulan lebih gitu. Tapi ini meningkat di sana. Kemudian pemerintah akan melakukan perbaikan pada fiskal ya. Kita lihat ada perubahan, revisi defisit naik ke 2,85 dari sebelumnya 2,68, mendekati 3%. Tetapi anggaran kita menjadi lebih realistis. Kemudian pemerintah juga bersedia memotong program prioritas ya. Ini juga jadi sentimen positif di dalam negeri. Jadi harusnya indeks kita masih berpeluang menguat. Biarpun ada sentimen negatif juga. Yang pertama, penjualan retail kita turun ya. Ini menunjukkan daya beli masyarakat melemah pasca kenaikan BBM subsidi. Non subsidi. Kemudian indeks kepercayaan konsumen menurun, biarpun masih di level yang optimis gitu. Nah, ini harus kita lihat bahwa sentimennya mix, tetapi harga minyak yang nggak naik banyak, kemudian konflik Timur Tengah yang berlanjut ke perundingan menyebabkan indeks kita berpeluang masih menguat. Pak Hans, sebelum ke rekomendasi ini yang menarik adalah terkait dengan pada tanggal 14 pemerintah akan menggelar lelang surat berharga syariah SBSN sebesar 10 triliun dan ini digunakan untuk pembiayaan APBN 2026. Nah, bagaimana Anda melihat kondisi ini juga menjadi sinyal atau sentimen positif terhadap pergerakan bursa dan apakah memang nanti ke depannya Anda melihat emiten berbasis perbankan masih menarik untuk dilirik dan seperti apa rekomendasinya Pak? Ya, memang kalau kita lihat ini yang cukup penting ya, pendanaan APBN. Kemudian kalau risiko dalam negeri meningkat gitu ya, kalau orang melihat di APBN kita terlalu tidak terlalu prudent gitu ya, ini akan berimpact pasti pada CDS kita yang bergerak naik dan ditransmisikan dalam bentuk ketika lelang peminatnya berkurang gitu. Jadi ini tentu pemerintah harus hati-hati mengelola isu-isu seperti ini ya, seperti ketika melakukan penghematan anggaran prioritas, pemerintah harus benar-benar strict ya, benar-benar melakukan itu dengan benar, dengan baik gitu ya, sehingga kepercayaan investor itu meningkat gitu. Tetapi kalau kita lihat secara umum
fundamental ekonomi Indonesia cukup bagus ya, kita masih diprediksikan tumbuh cukup baik gitu. Dan tetapi PR besar kita adalah pada nilai tukar rupiah kita gitu ya, karena ada indikasi terlihat bahwa ada ketidakpercayaan investor juga termasuk investor asing terhadap Indonesia, sehingga memberikan tekanan pada nilai tukar rupiah. Di tengah fundamental ekonomi kita yang masih baik, tapi kepercayaannya yang menurun, ketika pemerintah bisa memperbaiki kepercayaan, kita cukup yakin bahwa dana asing akan masuk ke Indonesia, mendorong indeks kita naik lebih tinggi, rupiah kita akan menguat kembali. Terakhir mengenai rekomendasi sedikit Pak untuk saham-saham pilihan di pekan ini. Ya, kalau kita lihat setelah pekan kemarin perbankan ya cukup bagus. Ini ada beberapa saham seperti AADI ya. Kita lihat konsolidasi ini bisa kita manfaatkan beli ya 8.000, 8.200 AADI. Kemudian yang kedua aman ya. Ini juga kita lihat harganya bagus ya di 3.300, 3.600 ini area beli karena dia konsolidasi di sana. Kemudian Cepin ya. Kemarin memang telur ayam turun ya waktu MBG berhenti, tapi ini mulai masuk sekolah lagi, telur bisa naik, harga ayam bisa naik kembali gitu ya. Ini 3.000 sampai 3.120 area yang bagus untuk membeli Cepin. Kemudian Gajah Tunggal juga kita rekomendasikan beli 1.100, 1.115. Pani ya, ini juga menarik, lagi konsolidasi, menurut kita bisa beli 5.700 sampai 6.000 untuk saham Pani. Baik, Pak Hans, terima kasih untuk perbincangannya pagi hari ini Pak. Salam sehat selalu Pak. Iya, terima kasih. Selamat pagi.